وأصحابه وذريته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا رجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم الفاتحة إلى المعلم الشيخ الدكتور عمر سليمان الأصغر شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhas shaimin as-shaimat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih nganjuk kita umur sehingga kita baca bertemu dengan Ramadan hari yang ke-17. Salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ayyuhas shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana cuaca yang sejuk ini. Alhamdulillah hujan deras menambah pahala kita kepada Allah karena kita masih baca salat berjamaah di rumah Allah ini, dan insyaallah ini akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh ini insyaallah kita cerita yang ringan-ringan pada teringat dengan Cik Lem kan. Jadi Cik Lem hari pertama cerita neraka tidak kesampaian tak. Nah, hari yang kedua ini yang terakhir di jadual anak ini kita ke surga aja lah. Nah, yang lemak-lemak jadi dalam kitab Al-Aqidah fi Dawil Kitab was Sunnah, kitab yang ke-7 jemaah sekalian, karena Syekh Dr. Umar Sulaiman Asghar ini membagi kitab Al-Aqidah fi Dawil Kitab was Sunnahnya itu ada 8 kitab. Kitab bahasa Arabnya itu tebal-tebal jemaah sekalian, termasuk ini 280 halaman menceritakan tentang Al-Jannatu wan Nar. Tapi yang dibahasnya walaupun judulnya Al-Jannatu wan Nar, yang dibahasnya neraka duluan. Judulnya Al-Jannatu wan Nar, surga dan, tapi yang dibahasnya yang halaman pertama ini, karena anak buka ini sudah halaman yang ke-123. Jadi justru dia nakut itu, benar lah Cik Lem nak cerita nakut, tapi tidak sampean ya. Kemarin cerita perempuan Bani Israel minta surga. Ini jemaah sekalian, alhamdulillah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawahul Bukhari an Suhail ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yudkhulunnal jannata min ummati
sab'una alfan atau sab'umi'a alfin. Rasulullah menghabarkan berdasarkan riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari ini mesti mustafakun alaihi. Di derajat sahihnya itu sudah sangat dipucuk sekali. Dari Suhail ibn Sa'ad radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunnal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'umi'a alfin. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan la itu supaya akan itu saufa. Kalau bahasa Arab itu la itu bermakna saufa, akan masuk ke dalam jannah dari umatku itu 70.000. Nah, periwayat hadis ini agak ragu dengan 70.000 atau sab'umi'ah alfain atau 700.000. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Tidak akan masuk wong yang pertama sampailah dia nunggu wong yang terakhir masuk kalau. Wujuhuhum ala suratil qamar lailatul badr. Wajah mereka seperti wajah bulan purnama yang bulat gitu terang benderang wajahnya. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad sahha anna Allah taala anna rafa'ata Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala nunjuk tahu kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah menyatakan kepada Rasulullah bahwasanya umatmu akan masuk ke dalam jannahnya Allah itu 70.000 bighairi hisab, tanpa hisab. Di sisi Allah Subhanahu wa taala 70.000 yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya Allah itu tanpa hisab, wala hisaban wala azab. Tidak kata hisab kata terhadapnya dan tidak kata azab. Wa qad sahha anna Allah taala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah dengar itu, Rasulullah minta kepada Allah. Rasulullah minta kepada Allah, dan ketika Rasulullah minta ini tidak kata doa Rasulullah itu yang tidak diijabah oleh Allah, kecuali sikok itulah. Apa yang diminta oleh Rasulullah tidak diijabah oleh Allah. Ketika Rasulullah minta kepada Allah, ya Rabb, jangan kau hancurkan umatku ini dengan sebab saling gontok-gontok. Tidak aja Allah, umatmu hancur akan saling gontok, saling ribut. Sama-sama Islam ributan. Nah, itulah tidak akan terhalangi ketika Islam ini saling ribut meribut itu ya. Makanya jemaah sekalian, kalau ribut itu tidak salah melak-melok kita ya. Tidak salah melak-melok nak mempermasalahkan apa, sudah biarlah. Yang penting Rabb kita sama-sama Allah. Rasulullahnya sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, waqad sahha, dan sungguh sudah sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditunjuk oleh Allah? Kata Rasulullah, zaid ya Rasulullah, ya Rabb, tambahkanlah ya Allah. Ternyata 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu Rasulullah kurang jemaah sekalian. Rasulullah kurang. Maka Allah berikan ma'a kulli wahidin minas sab'ina haulai sab'ina alfan. Setiap wong 70.000 tadi ditunjuk oleh Allah, sikok wong ngajak 70.000. Nah, siapa yang jago matematika ni? Jadi berapa yang masuk surga tanpa hisab? Nah, Cik Epul mengajar matematika dulu. Hah? Yang masuk surga 70.000. Ketika Rasulullah minta kepada Allah, maka Allah nunjuk setiap sikok wong tadi ngajak 70. Nah, jadi berapa yang masuk surga tanpa hisab? Coba. Hah? 4,9 miliar. Itu dah. Aku ni benar tak? Benar tak? Jadi 4. Kapan ku kali-kali ke 70.000. Sikok wong ngajak 70.000. Berarti matematikanya tu 70.000 dikali 70.000. 4,9. Woi, banyak itu. Banyak.
Nah, yang penting gitu. Yang penting dari yang banyak itu kita masuk. Yang sial itu dari 4,9 kita tidak masuk. Prinsip aku dulu jemaah sekalian, kalau dulu ngelamar apalah gitu kan, mugola yang terima siko, yang siko itu aku. Nah, itu prinsipnya ya tak? Mugola yang terima itu cuman sih, yang penting siko itu adalah aku. Nah, jadi jemaah sekalian, ketika itu Rasulullah SAW diinjak oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap satu dari 70.000 itu 70.000. Sebagaimana sebenarnya dalam Musnad Ahmad biisnadin sahih an Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'taitu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna jannata bighairi hisab, kata Rasulullah. Aku diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala dari ummahku itu yadkhulunal jannah yang masuk surga tanpa hisab, wujuhuhum kal qamar lailatul badar. Wajah mereka itu putih bersih seperti bulan purnama. Luar biasa. Qulubuhum ala qalbin rajulin wahid, kata Rasulullah. Hati mereka itu ala qalbin rajulin wahid. Hati mereka itu hatinya siko. 70.000 hatinya sih. Maknanya jemaah sekalian, tidak kate wong 70.000 itu saling beban. Hatinya siko. Jadi mak kayu wong sih. Siko ngapa dia nak bantah dirinya dewek? 70.000 ala qalbin wahidin. Hatinya sih siko. Fastajadtu Rabbi azza wa jalla. Allah menambahkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta fajadtu Rabbi, aku minta kepada Allah agar Allah menambah lagi 70.000 tadi. Ini Rasulullah mikir ke kita jemaah sekalian ini. Jangan sampai sarung dengan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah minta kepada Allah, ya Rabb, tambah lagi Allah, kurang 70.000. Bangsa kita cek boleh tak? Ya Allah, 70.000 cek Apple, ya Allah, ya tak? Alhamdulillah, jadilah ya Allah, ya tak? Daripada tidak. Ternyata Rasulullah mikir ke umatnya, minta lagi. Fastajadtu Rabbi, aku minta kepada Allah. Minta ditambah kepada Allah. Fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan, maka ditambahkanlah kepadaku, kata Rasulullah, bersama setiap satu uang 70.000 itu 70.000, berarti 4,9 ya. Benar ya? Ya, oh, saya pun kalau salah ya tak? Nah. Diulang-ulang kata Rasulullah. Ya, diulang-ulang dalam musnad yang lain. Wa'adani Rabbi, Allah menjanjikan kepadaku, kata Rasulullah. Jadi dalam matan yang lain, dalam kalimat hadis yang lain itu, jadi para sahabat ini dengarnya beda-beda gitu kan. Wa'adani Rabbi, Allah menjanjikan kepadaku ayyadkhulal jannatah, akan memasukkan ke dalam jannah min ummati sab'ina alfan bila hisab alaihim wala azab. Yang dia itu tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a kulli alfin sab'un. Setiap satu itu ngawak 70.000. Sama sebenarnya. Wa salasa hasiyat min hasiyatir Rabbi. Dan 3 cumpuk-cumpuk itu nah. Nah, yang 3 cumpuk-cumpuk inilah ana baca di tafsirnya tidak dijelaskan. Maksudnya tu bahkan lebih, maksud ulama. Bahkan lebih, Allah tidak hanya nambah setiap satu dari 70.000, bahkan dicumpuk-cumpuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimbek oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 cumpukan. Maksudnya itu tidak. Tapi ana baca di sini fazakir fi hadhil hadis ziyadah salasas hasiyat. Jadi hasiyat itu maksudnya cumpuk-cumpukan dimbek oleh Allah. Tidak Jadi idak dunian harus 70.000 kali 70.000 ketika Allah ambil itu dalam jumlah yang sangat jangan besar di sekalian. Nah, untuk nengok kenyok ini dalam hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan waqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada kita jemaah sekalian. Jadi kita puasa ini kan ujungnya minta surga kepada Allah ya. Karena kita wong awam ini ya. Kita ibadah kepada Allah. Kita minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah ada di Ramadan yang kedua, periode kedua ada. Maghfirah. Yang terakhir kita minta itkun minan ketika bebas dari api neraka, artinya kita minta surga kepada Allah. Nah, berita gembiranya jemaah sekalian yang lain lagi Rasulullah nyatakan fa fi sahihil Bukhari. Dari riwayat sahih Imam Bukhari an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aradtu alayya al-umam. Kata Rasulullah, aku didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Aradtu alayyal umam. Aku dijingok oleh Allah terkait dengan umat. Seluruh umat. Ketika Rasulullah dijingok oleh malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memperlihatkan kepadamu keadaan umat kaget pada hari kiamat yang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijingokkan oleh malaikat Jibril? Karena diperintahkan oleh Allah, fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'al ummah. Dijingok oleh Rasulullah jemaah sekalian, ada seorang nabi yang memimpin masuk ke dalam jannah itu segelombok umatnya. Berarti dalam jumlah yang banyak jemaah sekalian. Jumlah yang menuju ke jannahnya Allah ma'al ummah, bersama umatnya. Wan nabiyyu yamurru ma'an nafar. Kemudian Rasulullah nyingok, ada nabi yang di depan memimpinnya, bersama dia nafar. Segolongan wong bae. Jadi kalau kita nanya, kalau bahasa Arab itu nafar itu paling-paling misalnya anak pernah nanya itu dengan Ustaz Takwa atau Ustaz Takwa atau anaknya. Ustaz, kam nafar maaf bil umrah. Berapa wong bersamamu umrah? Salah sini, ya kan? 30, ya kan? Berarti masih pacak di hitung. Kalau umat tadi agak sawang hitungnya karena jumlahnya banyak. Kalau nafar masih pacak dihitung. Hitung jemaah yang subuhnya masih pacak dihitung. Kalau istilah itu masih pacak dihitung dengan jari. Kemudian wan nabiyyu yamurru ma'al asyarah. Ada nabi yang memimpin umatnya yang di belakangnya cuma wong 10 aja cuman. Aku cari ini cuma asen penjelasan hadis ini siapa lagi kira pengikutnya wong 10. Nabi mana lah ini kira-kira nak? Tidak, sedikit Nabi Nuh karena Nabi Nuh itu 15. Iya, menurut riwayat 15 boleh jadi 10. Enak. Karena boleh jadi 15 tadi 5-nya ngaco dedak juga masih kayak pas turun naik kapal itu enak. Karena yang melok Nabi Allah Nuh itu di kapal wong 15 cuman. Dakwah 900 tahun yang melok wong 5. Dak banding nih ini dak apa? Apa teko ke dak 900 tahun. Yang melok cuma dong 15. Nih, termasuk bini anaknya dak melok di situ ya dak. Nah. Kemudian Rasulullah dijingokkan oleh Allah lewat malaikat Jibril alaihi salam, wan nabiyyu yamurru ma'al khamsah. Nabi yang dia memimpin yang melok cuman wong 5 wae cuman siapa lah ini tak. Tidak jelas ini siapa, dak cari-cari siapalah. Sampailah ke bawah sana tidak ketemu. Karena Rasulullah tidak juga bertanya, okay. Kemudian yang berikutnya Rasulullah nyingok, wan nabiyyu yamurru wahdah. Ada nabi yang masuk surga dewean. Melenggang dewean bae dia. Nah, yang dewean inilah baru ketemu ana siapa nabi yang dia masuk surga dewean. Inilah yang kita kenal dengan Nabi Sam'un. Bahasa Inggrisnya itu Samson. Bunyamin ya? Siapa itu? Bunyamin S.
Enak, film Samson. Cuman ngaco dedek dia tuh. Kekuatan dia di bulu keleknya. Oh, ngaco dedek nih anak-anak. Nah. Nabi yang dia masuk ke dalam jannah deweknya tuh Nabi Sam'un jemaah sekalian. Bahasa Arabnya Nabi Sam'un. Kalau bahasa Ibraninya Simson. Banyak bahasa wong Bani Israel nyebutnya Simson. Kita nyebutnya Sam'un. Wong Barat nyebutnya Samson. Nah, dia masuk ke dalam jannah itu dewean jemaah sekalian. Dewean. Ngapu dia dewean? Nabi Sam'un ini jemaah sekalian dinjuk oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Dia selalu berperang. Yang hebatnya lagi kata Rasulullah, Nabi Sam'un ini masuk surga sambil ngawak pedang. Lenteng pedang. Ya, alangkah hebat. Dia berjalan menuju jannahnya Allah itu di atas sirat itu sambil ngawak apa? Ngapo gawe dia berperang jemaah sekalian. Gawe dia berperang memerangi kaum kafir itu yang dia menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang pacak ngalah ke dia, saking kekuatannya luar biasa. Melawan wong 1000 habis. 1000 habis dengan pedangnya itulah. Nah, karena tak katik pacak yang pacak melawan dia dicarilah celahnya macam ini. Jadi memang dicari celahnya Nabi Sam'un ini. Cerita dewek. Karena kagak ada kaitannya dengan ujungnya jemaah sekalian Lailatul Qadar. Karena ngapu Allah berikan kepada umat ini Lailatul Qadar terkait dengan Nabi Sam'un ini. Nah, ketika Nabi Allah Sam'un ini jemaah sekalian tak pacik kata yang malaknya, raja kafir mencari akal, ngenjuk hadiah yang besar, emas dan segala macam itu. Siapa yang pacak menipu daya si Nabi Allah ini? Ternyata bininya dewek. Bininya dewek cuma ternyata bininya kafir. Karena terpedaya oleh harta benda yang ini luar biasa. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh bininya? Ketika Nabi Allah Sam'un lagi tidur, dikebetnya pakai tali kapal itu. Tidak, saking nyenyaknya tak bangun pula dia. No, tangannya, kakinya dikebet. Ya. Ketika dikebet jemaah sekalian, Nabi Allah Sam'un itu ngulet apa? Tidur tuh sambil ngulet. Mau nak ngulet dikit, putus kalau tali tadi. Kapan dia jengoknya ngapo ada tali nih? Saunanya bininya ngapo? Ada tali nih. Atau bininya, aku nak ngetes awak. Rupanya ngetes dah. Berikutnya jemaah sekalian, digawak oleh raja kafir itu ranti besi, digebuknya lah. Ya, memang Allah tunjukkan supaya dia tak ngasuh dah. Digembuk angin itu, besi besar. Kapan Nabi Allah Sam'un bangun ngulet, putus kalau besi tadi, besi besar-besar tadi putus. Dijengok oleh Nabi Allah Sam'un, ngapa ada besi ni? Uji bininya aku nak ngetes baik. Tali putus, ya kan? Besi putus, sudah Oh luar biasa ya kalau kita punya ilmu ini, kekuatan ini oleh Allah. Kemudian Nabi Sam'un itu ditanya oleh bininya, apa dia kunci kekuatan? Hebat ni awak ni di mana kekuatanmu itu? Apa yang tak pacak kau putus ke itu? Uji dia rambutku. Jadi kalau aku dikebet pakai rambut, diajarnya pula oleh Sam'un. Kalau aku dikebet pakai rambutku, oleh rambutku, karena rambutku tidak pacak ditetak juga, kata si. Jadi rambut Nabi Sam'un itu panjang, maksudnya tidak pacak ditetak. Jadi gonggong. Dikebetlah pakai rambut itu. Ketika dikebet pakai rambut, saking panjangnya pacak ngebet tangan, pacak ngebet kaki. Tidak. Makanya tukang kayu, kapan Nabi Allah Sam'un dikebet pakai rambutnya, benar jemaah sekalian, tidak berdaya dia. Ketika dia tidak berdaya, datanglah pasukan kafir tadi, nangkep Nabi Allah Sam'un. Ketika dia sudah tidak berdaya, hilanglah kekuatannya karena dikebet pakai rambut itu. Jadi apa yang dilakukan oleh raja, dia diikat dengan rambutnya itulah, tangannya diputus ke jemaah sekalian, dua-duanya diputus ke, kakinya diputus ke. Ya.
diikatlah di bawah, di penjara di bawah tanah itu. Nabi Sam'un. Itu bininya dapat hadiah emas. Itu luar biasa ya tak? Wong betina ini tak, lakinya lagi lanjak kenyo. Lakinya dewe, jadi hati-hati cuma saya nak ngomong rumah ya tak? Waspada ya tak? Tak? Pecip dikin, tak? Waspada. Itu yang banyak tingkah ya tak? Lanjak. Yang banyak tingkah lanjaknya orang rumah ya tak? Jadi jemaah sekalian, saking dahsyatnya itu, Nabi Sam'un mohon kepada Allah agar balik ke kekuatannya, dan doa Nabi Allah Sam'un dikabulkan oleh Allah. Allah nyuk kebalik kekuatan dia ketika dia menggeliat jemaah sekalian, hancur lebulah istana itu, matilah galau-galau wong dalamnya itu, termasuk bini yang ada di situ juga. Tinggallah dia dewean yang tidak mati. Ketika dia selamat itu jemaah sekalian, Nabi Allah Sam'un itu dia merasa berdosa juga karena tidak berhasil ngajak si kok wong untuk masuk ke dalam agamanya Allah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan dia beribadah selama 1000 bulan kata Rasulullah. Selama 1000 bulan. Ketika Rasulullah nyerita ke ini, jadi Rasulullah yang nyerita, ini bukan cerita kosong. Ketika Rasulullah nyerita ke ini, para sahabat langsung nyatakan Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah bahagianya wong dulu-dulu ibadahnya itu luar biasa. So, 83 tahun sementara umur kita tidak akan sampai mak itu. Mana kami nak menyaingi mereka. Nah, ketika itulah Allah tunjuk kita malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah ceritanya jemaah sekalian. Allah tunjuk kita malam Lailatul Qadar 1000 bulan itu. Nah, terkait dengan ini jemaah sekalian, ketika manusia yang 70.000 tadi ditunjuk oleh Allah masuk ke dalam jannahnya Allah, ditambah oleh Allah 70.000, itu karena karunia Allah kepada kita. Kata Rasulullah, yang akan masuk ke dalam jannahnya Allah itu dari umatku, kata Rasulullah, itu 2/3 dari penghuni surga. 1/3 baru umat lain. Nah, tadi jemaah sekalian, wan nabiyyu melanjutkan ini, fa nazartu fa idza sawadan katsira. Ketika itu Rasulullah diperlihatkan lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam, wong yang masuk surga yang Rasulullah nyingoknya menghitam jemaah sekalian. Saking menghitam, tak tahu umat siapa ini. Ketika itu Rasulullah nyatakan qultu ya Jibril, wahai Jibril, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah nyingok, aduh serombongan wong yang menghitam banyak nian. Ketika itu Rasulullah nanya, ya Jibril, haula ummati, apakah itu umatku? Dijawab oleh malaikat Jibril, la, bukan ya Rasulullah. Walakin unzur ilal ufuk, kata malaikat Jibril, akan tetapi ya Rasulullah, jingoklah di ufuk itu. Ufuk itu langit yang kita jingok seluas mata memandang ini. Ketika Rasulullah nyingok, fanazartu fa idza sawadan katsira. Ketika itu Rasulullah nyingok, menghitam yang sangat luar biasa. Maka kata malaikat Jibril, haula'i ummatuk, kata malaikat Jibril, itulah umatmu ya Rasulullah yang akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i sab'una alfan qaddamuhum la hisaba 'alaihim wala 'adzab. Yang akan dipimpin oleh 70.000 wong yang tidak dihisab oleh Allah dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sudah ada duluan di pintu surga. Karena Rasulullah nunggu di pintu surga jemaah sekalian. Jadi kalau yang lain tadi Nabi yang memimpinnya langsung meniti sirat. Tapi Rasulullah ketika di atas sirat itu tetap Rasulullah itu duluan meniti di atas sirat, tapi Rasulullah makayo dari sini tuh langsung sampai. Nah, umat lain, Nabi lain, mereka yang memimpin, tapi Rasulullah yang nunggu di sana jemaah sekalian, yang memimpinnya yang 70.000 yang tidak dihisap oleh Allah, ditambah 70.000 lagi. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika
Para sahabat dengar, Allahumma ja'alhum minhum. Sama tadi Cim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada mereka yang masuk tadi. Yang tanpa hisab. Cepat-cepat jemaah sekalian. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Ukasah, minta kepada Rasulullah, "Udah Allah ya Rasulullah, ayyaj'alni minhum, jadikanlah aku termasuk dari mereka." Kata Rasulullah, "Engkau termasuk daripada mereka ya Ukasah." Oh, bukan main senangnya. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari kelompok yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, masuklah umat ini ke dalam jannahnya Allah. Kata Rasulullah, jumlah umatku itu masuk ke dalam jannahnya Allah itu 2/3 dari seluruh penghuni surga. Sisanya berbagilah. Dari umat Nabi Allah Nuh sampai umat Nabi Allah Isa. Berbagilah situ. Berarti kita umat Rasulullah ini yang paling banyak jemaah sekalian. Apa yang dilakukan oleh wong ahli surga jemaah sekalian? Ini gambaran baik jemaah sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaget ketika umatku masuk ke dalam jannah itu, tingginya sama mak kaya tinggi Nabi Allah Adam. Tingginya sama mak kaya tinggi Nabi Allah Adam. 60 hasta. 60 hasta. 60 hasta itu Nabi Ibrahim itu sehasta itu apa ini? 40. 30, 60, 18 meter. 18 meter. Rainya sama mak kaya rai Nabi Allah Adam. Karena Nabi Allah Adam diciptakan dalam surga, jadi wajahnya itu sangat tampan kata Rasulullah. Karena ketika di pucuk dunia menjadi kusut wajahnya Nabi Allah Adam itu. Karena jadi saro jemaah sekalian. Nah, banyak pikiran nak mencari duit, tak? Coba kalau senang-senang, tak? Raya walaupun tua juga bersinar, tak? Nyari Siti Hawa, kusut, tak? Nah, banyak pikiran. Jadi pak jinguan tua, dia muda cak jinguan tua, tak? Tapi kalau coba dia senang, tak? Dia tua cak jinguanmu. Karena kata pula yang pikirnya, tak? Beras ada di rumah, tak? Nah, kata Rasulullah, apa yang digawe oleh ahli surga jemaah sekalian? Kata Rasulullah, surga itu dibangun oleh Allah, di dalamnya banyak gedung-gedung yang terbuat dari emas dan perak. Tingkatan yang istimewa itu yang dari yakut, zarparon, batu-batu yang luar biasa itu. Karena kalau berlian kan lebih mahal daripada emas. Apa yang digawe oleh ahli surga jemaah sekalian? Nah, ibu-ibu jangan cemburu ibu-ibu Kaget Cik Lim ada tak? Unggul sini ada. Cik Epul ada tak? Sini ada. Kata Rasulullah, Allah unjuk ahli surga itu minimal 72 bini. Jangan cemburu. Nah, panas sini ada. Sedikit gebut. Kalau mana ibu-ibu, orang rumah langsung gebut. Omak kamu nak bini aja. Nah, tak berani kalau ada orang rumah cerita gini tak? Oh, kak kena ngotok. Wajib Rasulullah minimal tu. Paling dikit dia punya bini 72,000. 72 ekor maksudnya minimal itu. Tidak kekuatan wong lanang kata Rasulullah setara kekuatan 100 wong. Tidak jadi wajarlah punya bini 72 bini tidak? Kekuatan 100 wong. Tidak apa yang digawe oleh ahli surga kata Rasulullah? Makanya kehidupan kita inilah. Ada yang kepengen bercocok tanam kata Rasulullah, diizinkan oleh Allah cocok tanamlah. Karena dia petani dulu. Ya Allah, aku nak cocok tanam. Lajulah aja Allah. Ketika dia cocok tanam, langsung tumbuh, langsung berbuah. Itu ada Di sana tidak katik yang beludah, tidak katik yang buang ingus, tidak katik yang nak buang kotoran-kotoran. Jadi bersih kalau jemaah sekalian apa yang dilakukan oleh wong ahli surga itu sama ketika dia kehidupan mak kaya di pucuk dunia inilah. Tapi bedanya di sana tidak katik yang kotor. Tidak katik yang nak berdebat-debat di sana jemaah sekalian. Tidak katik yang berdebat. Apakah di sana tetap kita berzikir?
Karena tidak kata kewajiban lagi untuk berzikir. Tetap dia berzikir di sana karena kebiasaan dia di pojok dunia. Apakah dia bakal ngumpul-ngumpul? Dia ngumpul, dia kelakar berjemaah sekalian. Tidak kata siang, tidak kata malam di sana. Apa? Budak kata apa? Tidak kata pokoknya terang benderang terus di dalam surga sana. Nah, karena kalau aku cerita ke jemaah sekalian, karena bab itu panjangnya ini. Jadi ku ringkas-ringkas baik dari awal sana sedikit-sedikit baik. Yang senang-senang baik, bini 72 je lain. Ini 72. Kemudian dilayani oleh anak-anak surga namanya wildan. Kenapa dilayani? Ya tetap dilayani dia. Ada pelayan. Dia perlu apa-apa dilayani. Nah, kemudian Allah nyuk bidadari ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kalau doa salat tarawih itu paham tak itu? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Wa li qadaikan mutani wa li salati hafizin. Wa li zakati fa'ilin. Wa min khurin. Ini apa itu ibu-ibu? Ibu-ibu tak? Uji ibu-ibu kencang pulang. Amin. Uji cik pul belakang kan tak? Wa min khurin mutajawidin. Terhadap mata yang bening ya Allah. Nikahkanlah aku. Amin je bini ya tak? Karena dia tak ngerti apa artinya ya tak? Kalau ngerti, dulaknya kita dari belakang. Kanji pula kalau dia tak dari belakang. Ini doa salat tarawih. Wa min hurin inin mutajaminin. Mata yang bening itu ya Allah. Karena bidadari itu jemaah sekalian matanya bening dan sangat putih, saking putihnya tuh kata Rasulullah som-som di tulangnya itu geji. Wih, mana ni an? Cek ni. Saking putih. Saking putihnya luar biasa. Tapi ibu-ibu tidak kata kecemburuan di dalam surga sana. Bagi ibu-ibu itu mengalahkan kecantikan bidadari. Sehingga lakinya sebenarnya lebih cenderung kepada bininya. Tidak, Ya bidadari itu jadi selai baik. Tidak kata lagi kesusahan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kata malam dalam surga. Tidak kata tidur. Tidak kata tidur. Jadi 24 jam itu. Senang-senang. Senang-senang. Duit ada, makanan ada, minuman ada jemaah sekalian. Jadi kawinnya senang-senang be jemaah sekalian. Kehidupan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang banyaklah susahnya daripada senangnya, lagi banyak wong dak galak mati, ya tak? Coba tanya sama wong tua, nak laju dah apa? Ai kage aku tak panjang ngomong dulu. Padahal hidup dunia ini sangat banyak sarunya, tambah lagi di akhirat sana, ya tak? Tambah lagi di akhirat yang penuh dengan kenikmatan, ya tak? Oke, kalau kita jemaah sekalian wong Palembang pengen nak makan pempek, nak muat pempek, pacak di sana. Tidak beli lagi. Cuman hobi dia muat pempek, tak? Cik Faisal, tak? Muat pempek, tak? Muat pempek. Dijadikan Allah pempek yang lemah, tak? Ketika masuk, langsung jadi pempek. Itu dijadikan oleh Allah. Apa yang ada di pucuk dunia ini, itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan ketika dia ada di pucuk dunia jemaah sekalian. Nah, wong ahli surga diunjuk oleh Allah kenikmatan-kenikmatan itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini gambaran sedikit baik, karena kalau nak kajiannya sikok gambaran itu, ya, masih banyak yang kita kenal Rasulullah. Siapa dari umat Rasulullah ini yang pertama masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nanya pada Rasulullah, kata Rasulullah, aku akan masuk ke dalam jannah itu wong yang pertama. Dan akulah yang akan membukakan pintu surga itu, karena pintu surga tidak akan dibukakan oleh malaikat yang jagonya, kecuali aku duluan yang masuk. Kemudian kata Rasulullah, kemudian menyusul umatku. Umat-umat lain belum masuk, termasuk nabi-nabi yang lain belum masuk. Karena yang masuk duluan adalah Rasulullah
dan umatnya duluan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya, "Ya Rasulullah, dari umatmu itu yang masuk duluan siapa?" "Awak itulah." Tidak awak itulah kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi awak itulah ya Abu Bakar yang masuk ke dalam jannah duluan setelah aku, kata Rasulullah, adalah engkau. Karena kedudukan Sayyidina Abu Bakar yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril alaihissalam nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah menunjuk pilihan kepadamu, cuma ada sikok manusia yang bakal ngewangi awak di pucuk dunia, siapa yang kau pilih?" "Abu Bakar," kata Rasulullah. Jadi pantaslah Sayyidina Abu Bakar yang akan masuk dalam jannah. Itu wong kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Rasulullah wafat, Abu Bakarlah yang jadi khalifah yang pertama. Tidak khalifah yang pertama. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ana sampai ke sedikit gambaran tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4,9. Banyak 4,9 itu beda. Kita kejar siapa yang masuk itu iman. Bukan orang yang berperang di jalan Allah, bukan. Bukan orang yang jihad di jalan Allah, tidak. Tapi orang yang dia banyak bersedekah jemaah sekalian. Dia banyak berbuat kebaikan jemaah sekalian. Banyak nolong orang. Itu termasuk yang dimasukkan Allah ke dalam jannah tanpa hisab. Tidak Kata Rasulullah kaget ada 8 pintu surga. 8 pintu surga. Kalau tingkatan surga ada 7. Setiap surga itu ada adalah yang akan masuk sana ada wong yang cuma ahli sedekah, ada yang ahli jihad, ada yang galak nolong wong. Jadi 8 ini macam-macam. Ya Rasulullah ada tak? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah ada tak? Pintu 8 itu manggil wong sikok." Jadi 8-8-nya manggil wong, Cek lem, manggil kalau 8-8. Ada kata Rasulullah, di antaranya awak. 8 pintu itu manggil kalau. Tinggal awak nak masuk dari yang mana? Dari yang mana jemaah sekalian ini? Siapa yang masuk ke dalam jannah? Termasuk yang kata ulama tadi, siapa yang masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab tadi 70.000 dikali 70.000, bukan yang berjuang di jalan Allah lewat perang menegakkan kalimatullah itu, tapi termasuk orang yang berjuang, termasuk menegakkan syiar agama Allah, pengurus masjid yang benar-benar. Tidak mengurus langgar, tidak langgar kate, musola atau masjid, Khairul Jami, tidak. Karena langgar kate je orang langgar. Tidak. Musola kate, maafi langgar, maafi musola. Tidak kate langgar kate musola, tidak. Apa? Masjid Khairul Jami. Namanya Masjid Khairul Jami. Jadi yang 70.000 tadi, masalah dikali 70.000 itu tidak usah kecil hati. Tapi wong yang memang benar-benar dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang rahmat Allah, semakin banyak ngomong, semakin nak batuk-batuk. Analah sudah seminggu jemaah sana. Nah, batuk. Perlu sudah seminggu. Itu nambah pahala ini. Karena kata Rasulullah, "Mamin muslimin yusibuhu adza. Syaukatun pama fauqaha illa kafarallahu dzunubi kama tahutus sajaratu waraqaha." Ketika kita puasa sudah berat, ditambah oleh Allah penyakit pula, berarti Allah nak nambahi kita pahala yang lebih banyak. Kalau ada yang puasa sehat-sehat, alhamdulillah. Tapi kalau yang disakitkan oleh Allah, alhamdulillah, berarti lebih dari dia. Karena kata Rasulullah, "Mamin muslimin yusibuhu adza." Tidak kata seorang mukmin yang dijuk oleh Allah ujian, saukatun pama fauqaha, ditusuk duri atau di pucuknya lagi, tusuk duri, tusuk paku. Cucuk apa lagi? Besar-besar lagi. Tusuk baut. Apa lagi? Apa lagi? Besar-besar lagi. Illa kafarallahu dzunubu. Kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Kama tahudus sajaratu waraqaha. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi, berhusnudzanlah kepada Allah SWT. Jangan gotoh, ya Allah. Anu puasa, sakit pula. Bersyukurlah kita kepada Allah. Karena dijuk oleh Allah ujian. Kita sakit. Karena itu menambah uji Allahnya. Awak kalau puasa tidak kata halangan, biasa baik. Dinjuk oleh Allah ujian yang lain. Berarti kita dinjuk oleh Allah penyakit. Ibu-ibu kalau ada yang sakit, kita puasa, itu berarti Allah
ngelebih ke pahala kita daripada wong yang cuman lurus baik. Aku pernah puasa tahun berapa jemaah sekalian dinju oleh Allah diari 12 kali. Untung aku tak mati je dak. Karena ketika 12 kali itu aku sudah tak baca in lagi. Banyu sudah tak katik lagi wong rumah khawatir tapi aku ngoling baik. Tahan tak? Padahal aku diari dari pagi, tahan tak sampai sore. Insyaallah sampai. Udah ngoling baik zikir baik jemaah sekalian sampai juga. Karena aku ngerasa ku batal ke walaupun boleh ku batal ke nilai pahalanya tuh kalau ku ganti di hari lain itu tidak sama dengan ketika di bulan Ramadan. Jadi ku tahan ke karena kekuatan tekad itulah Allah tidak apa-apa. Kalau aku diari 12 kali jemaah sekalian itu pacak mati itu tak? Karena kekurangan cairan ya Allah. Tapi aku terpikir aku masih kuat ya Allah. Ya tak, ya. Yang aku tekad gitu kalaupun aku mati aku dalam keadaan puasa. Ya, tidak termasuk aku bunuh diri ya dak karena aku masih ngerasa kuat. Ya dak walaupun aku diari 12 kali itu jemaah sekalian. Nah, ini yang ana sampaikan mudah-mudahan ini jadi semacam apa? Azam cita-cita kita untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jemaah sekalian karena ini adalah apa? Jadwalan yang terakhir. Kalau sampai waktunya kagak kita beridul fitri mohon kepada Allah kita dipanjangkan oleh Allah umur kita sampai kita nemui malam Lailatul Qadar yang dari mulai 21 sampai akhirnya itu karena kita nak ngejar sampun tadi nak yang 1000 bulan tadi mudah-mudahan Allah sampai ke kaget kalau Allah sampai ke kepada Idul Fitri ana mengucapkan minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bikhair dan kalau sudah sampai di situ minta lagi pada Allah temu Ramadan tahun depan nganyang terus tapi dalam keadaan sehat ya Allah kalau dalam keadaan tidak sehat ngaco dedek lan nyusu sudah balik ya Allah anak-anak jemaah sekalian, gimana doa ya Allah. Sampai yang rumah, janganlah doa itu. Ya Allah, ini anak penanya ya Allah. Kalaupun anak dipanjangkan, ya Allah. Kalaupun hamba engkau panjangkan umur ya Allah. Jangan lebih dari 70 ya Allah. Ujung gua masih muda 71 tua gua mana enggak. Iya anaknya kok kalau tua-tua kaki, kalau sudah tua-tua ibadah tak pacak jemaah sekalian ini ngaco-ngaco pula nah kacau itu tak lemaklah balik. Ya Allah, kalaupun engkau sakitkan aku janganlah lama-lama ya Allah. 3 hari lajulah ya Allah. Karena kalau 3 hari, karena lama-lama jemaah sekalian bisa jadi kita tidak sabar, berdosa, dan nyusai wong. Nah, ya Allah 3 hari ya Allah. Kalau aku sakit, kalaupun sampai ajalku 3 hari ya Allah. Berani tak jemaah sekalian? Ya Allah jangan lebih dari 70 kalau itu. Cik pula nak 70 belum je. Taklah 70. Ujung rumah masih muda 70 tu. Dah cikgu tak salah lama-lama bocok dunia ni karena abangku 63 dah. Amal lagi mek ku masih muda tak meninggal aku. Masih kecil mek ku sudah meninggal. Demikian jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini jalan kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah berbuah dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya Allah bersama anak keturunan kita. Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma dakhil abawaina wa dakhilna wa ahlana ila jannatika bil maghfiratik wa ridha wa rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi ajma'in. Walhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum.